Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, dalam dekapan kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk nikmat kasih-Mu yang selalu Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat semalam lamanya dan Tuhan selalu menjaga kami. Sehingga di pagi yang indah ini, kembali Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan memperkenankan kami untuk menghirup udara yang segar. Untuk memulai aktivitas kami hari ini, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Sehingga firman ini yang akan menuntun kami untuk melalui hari ini dengan baik dan berkenan bagi-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan mengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin firman Tuhan. Dalam perenungan ini diberi suatu tema, yaitu jangan mau dikalahkan amarahmu.
jangan mau dikalahkan amarahmu. Kemarahan yang tidak terkendali itu pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadikannya marah. Dan pengendalian diri itu sangatlah penting. Sebab tanpa pengendalian diri, maka kemarahan dapat menimbulkan masalah yang lebih rumit. Karena ketika kita marah, itu selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah kita. Dalam bacaan ini, Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, sementara Habel merupakan pencetus dari kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik. Lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun yang membedakannya adalah motivasi dalam memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkannya. Karena di sini Tuhan melihat dan mengetahui motivasi mereka. Kain menjadi marah dan dosa sedang mengintimidasi dirinya. Dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan, ia tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan. Akhirnya Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan oleh iblis, lalu melampiaskan amarahnya itu dengan membunuh adik kandungnya sendiri. Tuhan pun menghukumnya. Tetapi Kain bukannya bertobat, justru malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan, tetapi walau demikian, Tuhan tetap peduli kepadanya. Ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup itu tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Setidaknya ada dua tanggapan atas keadaan hidup yang kita alami, yaitu tanggapan negatif dan tanggapan positif. Tanggapan negatif seperti yang diperlihatkan oleh Kain yang marah, iri hati, dan membunuh adiknya. Kemudian tanggapan yang kedua, tanggapan positif, yaitu tentang bagaimana kita melihat, bagaimana kita memaknai hidup, bahwa semua dalam rencana Tuhan. Dan kita perlu mengoreksi diri kita terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin membuat atau memunculkan iri hati, memunculkan kemarahan, dan lain sebagainya. Kita perlu mengoreksi diri kita, karena mungkin saja itu berasal dari diri kita sendiri. Ada begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasihatkan dalam Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan akan merusak hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan dengan Tuhan. Karena itu, mari kita mengendalikan amarah kita sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan saat ini. Beri kami kekuatan, kemampuan, agar kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami bisa mengendalikan hidup kami, amarah kami,
Ada banyak hal yang seringkali membuat kami marah, dengki, iri hati, dan dalam keterbatasan kami itu untuk mengendalikan semuanya itu, kami dengan rendah hati memohon kepadamu ya Tuhan, agar Roh Kudus bekerja atas diri kami untuk bisa mengontrol semuanya itu dalam menjalani hidup anugerah Tuhan ini, sehingga kami terus memelihara hubungan yang baik dengan sesama kami, terlebih hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu dalam kehidupannya masing-masing, dalam berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam pekerjaan, berjuang dalam mencari dan mengusahakan berbagai hal. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kami sekalian hikmat juga kesehatan, agar semuanya dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami memberikan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, untuk orang tua kami yang sedang menjalani masa lansia, Tuhan kiranya terus menopang mereka, menguatkan iman kepercayaan mereka. Semoga tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dimanapun mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap hal yang boleh diusahakan, sehingga semuanya itu boleh berkenan untuk mendatangkan kesembuhan dari Tuhan sendiri. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan menopang kami, memampukan kami, agar kami bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya dan tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pemerintah kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam peranan masing-masing, dalam jabatan masing-masing. Tuhan menolong, memberkati, mengaruniakan hikmat juga kesehatan, agar melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa di sorga, berkati kami, dan ini kami yang datang kepadamu. Kami mohon ampun untuk segala hal yang terus mendukakan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.